Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kebangsaan, podcast resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Podcast ini hadir untuk berbagi cerita, inspirasi, gagasan, dan semangat tentang persatuan, toleransi, dan cinta tanah air dari Bumi Wali, Gresik untuk Indonesia. Saya Anggun akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Dan hari ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat penting, menanamkan nilai Pancasila di era digital. Bersama saya telah hadir Bapak Siri Rahayu selaku Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Bakas Bangpol Kabupaten Gresik. Selamat datang Pak Siri. Selamat siang Mbak Anggun, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi podcast ini, apalagi membahas topik-topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul Pak Siri, jadi dunia digital ini sangat membawa banyak kemudahan tapi juga tantangan besar bagi nilai-nilai kebangsaan. Nah, mari kita bahas bersama. Kak Siri, kita tahu bahwa masyarakat saat ini baik muda maupun tua itu hidup di dunia digital. Semua terhubung lewat sosial media. Nah, menurut Bapak gimana sih posisi Pancasila ini di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman ini? Oke Mbak Anggun, benar sekali ya. Jadi dunia digital ini ibarat dua sisi mata uang ya. Di satu sisi kita itu mendapat keuntungan, banyak kemajuan yang luar biasa dengan adanya dunia digital ini. Tapi di sisi lain bisa menimbulkan masalah baru kalau tidak kita sikapi dengan nilai-nilai kebangsaan. Pancasila adalah kompas moral atau Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bagi bangsa kita. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan itu tetap relevan bahkan di dunia digital yang sangat modern saat ini. Misalnya nilai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bisa kita terapkan dalam etika kita ketika bermedia sosial, yaitu tidak menyebar hoak, tidak menghina orang lain, dan menghargai perbedaan pendapat. Wah, menarik sekali ya, Pak. Jadi ternyata Pancasila itu tidak ketinggalan zaman ya? Oh, tidak sama sekali. Justru Pancasila itu adaptif dan fleksibel. Ia menjadi dasar untuk menyaring informasi. Kalau kita berpegang kepada Pancasila, kita tidak akan mudah terseret dalam polarisasi politik atau ujaran kebencian yang sering muncul di media sosial. Nah, ini nih yang biasanya sering banget jadi masalah ya, Pak. Banyak anak muda yang aktif dalam bersosmed, tapi belum punya filter yang kuat. Jadi, bagaimana cara kita, khususnya pemerintah daerah, melalui Kesbangpol ini, bisa membantu menanamkan nilai-nilai tersebut, Pak? Oh ya, baik sekali. Kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik terus berupaya memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan. Kegiatan seperti pembinaan ormas, sosialisasi kepada pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan FGD itu menjadi sarana agar nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dihafal oleh anak-anak, tapi bisa diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mulai menggunakan pendekatan kreatif, misalnya dengan media digital saat ini, seperti yang kita lakukan saat ini, melakukan podcast seperti ini, dengan konten-konten edukatif, kemudian kita sampaikan di media sosial, dan kita juga melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan komunitas anak-anak muda. Wah, keren sekali ya, Pak. Jadi Kesbangpol sekarang juga mulai masuk ke ranah digital untuk menyapa masyarakat. Betul begitu ya, Pak? Wah, betul sekali, karena memang dunia digital ini sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tatap muka seperti zaman dulu, mengundang orang secara tatap muka, tapi sekarang harus kita manfaatkan dunia digital ini. Maka kita bukan hanya sekedar menggurui ya kepada anak, tapi mengajak berpikir kritis untuk mencintai bangsanya dengan cara yang kekinian. Wah, luar biasa sekali nih, Pak.
Nah, kalau bicara tantangan ya Pak ya, apa Bapak melihat ada persoalan mungkin yang paling menonjol di masyarakat terkait nilai kebangsaan ini? Wah, ya sebenarnya banyak sekali tantangan-tantangannya. Terutama tantangan yang kita hadapi saat ini adalah menurunnya rasa kebersamaan. Karena masyarakat itu semakin individualistis ya karena kesibukannya sehari-hari. Yang kedua, mudahnya provokasi di media sosial. Banyak orang yang tersulut emosi oleh berita yang belum tentu benar. Dan yang ketiga, kurangnya teladan di ruang publik. Kadang nilai-nilai Pancasila tidak ditunjukkan oleh figur publik. Padahal itu penting sebagai contoh oleh masyarakat. Jadi yang kita perlukan sekarang sebenarnya bukan hanya sosialisasi, tapi kita perlu keteladanan dan konsistensi dari para pemimpin kita, gitu Mbak Anggun. Betul, setuju sekali sih Pak Siri ya. Kadang itu orang lebih percaya contoh nyata daripada ceramah yang panjang-panjang gitu ya. Itulah kenapa pentingnya kita butuh yang namanya sosok influencer yang teladan ya Pak ya. Tapi bicara soal contoh nih, bisa nggak Bapak Siri berikan contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mungkin di masyarakat Gresik? Oh, tentu bisa. Banyak sekali itu di masyarakat Gresik ini. Terutama terkait sikap semangat gotong royong ya, yang masih sangat kuat di Kabupaten Gresik ini. Jadi ketika ada warga yang kesulitan, tetangga ikut membantu tanpa pamrih. Itulah wujud nyata sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau ketika masyarakat lintas agama itu bisa saling menghormati dan gotong royong menjaga lingkungan. Jadi artinya walaupun mereka berbeda-beda agama tapi kompak dalam menjaga, keamanan lingkungan. Terutama ketika terjadi hari-hari besar keagamaan ya, mereka berpartisipasi untuk saling, menjaga. Itu wujud daripada sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu terus kita hidupkan dan kita ceritakan, termasuk lewat podcast seperti ini. Betul, jadi itu bukan hal-hal yang jauh, tapi memang hal sederhana yang biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, Pak, ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih harapan Pak Siri terhadap generasi muda Gresik ke depan tentang menjaga nilai-nilai kebangsaan ini? Oh, iya iya. Jadi, saya sangat berharap sekali kepada anak-anak muda di Gresik ini bisa menjadi pelopor kebangsaan digital, ya. Artinya aktif di media sosial, tapi tetap santun ya, berani menyuarakan kebenaran dan menjaga harmoni antar warga. Kalau anak muda itu bisa menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup digital, saya yakin Indonesia akan menjadi semakin kuat. Baik Pak, luar biasa sekali ya. Jadi saya sangat teringat nih sama pesan Bung Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa kita tambahkan nih, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjaga nilai-nilainya di dunia nyata dan di dunia maya. Setuju sekali, nilai kebangsaan tidak boleh berhenti hanya di dalam buku teks ya. Ia harus hidup di jari kita, di setiap status, komentar, dan unggahan yang kita buat harus sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Baik Pak Siri, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan atau ajakan untuk masyarakat, terutama generasi muda agar tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Baik, Mbak Anggun, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Gresik, khususnya generasi muda, mari kita gunakan ruang digital ini secara bijak ya. Saring sebelum sharing, hormati perbedaan, dan jadikan media sosial ini sebagai wadah membangun, bukan menyerang. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi identitas kita sebagai bangsa. Kalau kita memegang kuat, Indonesia akan tetap kokoh di tengah perubahan zaman. Wah, terima kasih banyak Pak Siri atas waktunya dan inspirasinya. Semoga pesan-pesan yang Bapak tadi sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Pancasila tidak hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Sampai jumpa di episode berikutnya Ruang Kebangsaan dengan topik yang tak kalah menarik.
Saya Anggun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.